Lalu lulus diajar teh bener nggak Bu? Saha ustadna? Cina. Padahal siapapun Bu yang menyampaikan kita ini sedang perang. Jadi kembali kepada Allah itu bukan pas mati saja, kena musibah pun sebenarnya kita harus kembali. Ya Bu ya, makanya ketika tadi yang mengucapkan innalillahi, ini salah satu ciri orang sabar, Allah ganti Bu. Saat uangnya ibu hilang, misalkan ibu hilang uang di dompet 1 juta, mengucapkan apa? Boro-boro. Nu aya mah ambek-ambekan, benar gak Bu? Ya, kukulutus, marah-marah, benar gak Bu? Sumpah serapah, benar gak? Padahal maunya Allah, qalu, katakan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau tadi itu baru berita gembira, Allah sampaikan nanti balasannya. Orang yang sabar itu ditimpa musibah mengucapkan innalillahi, berarti satu lisannya mengucapkan innalillahi, berarti dia beriman dengan mulutnya. Ketika dia sabar menerima musibahnya di dalam hati, nah, karena sabar itu di mana? Makanya ibu suka bilang sabar itu sambil ngusap-ngusap apa? Sabar, sabar. Nggak ada yang sabar, sabar. Nggak ada yang ke tangan sabar, sabar. Nu diusapkannya tangan. Tapi yang diusap apa? Hati, sabar, sabar. Berarti sabar ada di mana? Di hati. Ya, kemudian ketika dia sabar di dalam hatinya, benar nggak? Dia mengucapkan innalillahi dalam mulutnya, Allah sampaikan ulaika alaihim sholawatum mirabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan, atau mereka itulah yang mendapat ampunan. Ya, di situ tuh. Ampunan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Ya, kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti diganti Bu, yang hilang uang 1 juta, uangnya diganti dengan 1 ampunan atau keberkatan, 2 dengan rahmat atau kasih sayang Allah, dan 3 Allah ganti dengan petunjuk. Tapi syaratnya harus apa? Sabar. Berarti sabar ini adalah salah satu ciri orang yang mendapat petunjuk. Pertanyaannya, ibu sudah berapa tahun ngaji? Tileleti puluhan tahun. Pertanyaannya, sudah nambah terus nggak sabarnya? Belum. Berarti jangan-jangan belum dapat petunjuk. Ya, ini jelas di dalam ayatnya wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti saat ibu menghadiri pengajian ke majelis taklim harus tambah nggak sabarnya? Harusnya. Tapi faktanya sok ayeuna keur pandemik teu boga duit. Sabar ambek-ambekan. Tapi di sini mah nggak ada, insya Allah wajah-wajahnya wajah-wajah sabar. Saroleh subhanallah. Ya, nah makanya tadi Bu, saya lanjutkan. Berarti sabar itu orang yang mendapat apa? Petunjuk. Berarti sabar ada di mana? Hati. Berarti petunjuk ada di mana? Alhamdulillah. Ini masuk ke materi kita dalam Al-Quran. Kita lihat surat ke-64 At-Tagabun ayat 11. Ya, surat ke-64 At-Tagabun. Ini metodenya ayat bil ayat ya Bu ya. Saya sampaikan tadabbur Quran. Tadabbur itu artinya memperhatikan, menghayati, ya, menghayati. Dengan metodenya itu lebih cenderung dengan maudu'i ataupun tematik. Ya, surat ke-64. Jadi banyak Qur'annya nanti saya sampaikan. Surat ke-64, karena mungkin bagi ada yang baru datang hari ini, boleh angkat tangan. Oh, berarti jemaah lama semua ya? Ya, mungkin ada yang baru. Oh, ada yang baru ya. Tinggal di mana Bu? Oh, masih Secapa. Alhamdulillah. Ya. Surat 64 At-Tagabun ayat 11. Coba kita perhatikan. At-Tagabun. Ya. Boleh ibu lihat di depan, boleh ibu buka kalau Al-Qur'annya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibah illa biidnillah. Ya. Kemudian wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Loh, qalbahu qalbu hati.
Ya, di situ wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Ya, di situ. Kemudian wallahu bikulli syai'in alim. Boleh ibu yang pegang mic dibantu dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Di ayat yang lain nanti itu tertulis dalam Alkitab. Jadi Allah izinkan, Allah sudah tuliskan bahwanya setiap musibah itu sudah Allah tuliskan. Sudah Allah izinkan. Allah izinkan. Ibu sakit, ibu jatuh, Allah izinkan. Pertanyaannya, kita suka izinkan atau tolak? Tolak. Kalau menerima keburukan, tolak, hati-hati. Sementara Allah Mengizinkan. tuh, hati-hati. Berarti kita tuh sungguh terlalu, Bu, melebihi siapa? Allah. Hati-hati. Makanya kenapa jangan sampai berkeluh kesah, apalagi marah-marah, karena Allah sudah izinkan. Ma asoba min musibah illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun menimpa seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Nah, maka dari itu, apa maksud Allah ditimpa musibah? Supaya ini kita beriman. Dikala beriman, Allah kasih petunjuk ke dalam hatinya. Tapi saat ibu susah, nggak punya duit, inginnya apa? Petunjuk apa duit? Di mana? Hati apa dompet? Nah, mana yang suka diperiksa? Dompet apa hati? Dompet. Jujur, benar gak? Selesaikan, Bu. Diulang dari awal, maaf. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapapun yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, siapa yang beriman kepada Allah, ya, wa may yu'min billah, ya, yahdi qalbahu. Allah akan memberi petunjuk kepada apa, Bu? Hatinya. Terus dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. amin, alhamdulillah. Nah, ini jadi ini yang akan saya bahas adalah tentang hidayah. Akar kata dari hada, ya, hada, hudan, itu artinya apa, Bu? Petunjuk. Petunjuk itu apa, Bu? Hidayah. Hidayah itu apa, Bu? Petunjuk. Terus sampai sore. Nah, maka dari itu saya akan bahas sedikit, ditulis ya. Apa itu hidayah? Ya. Hidayah. Maaf sebentar. Sudahkah hidayah ini menjadi sesuatu yang penting kita inginkan, Bu? Ibu sering, maaf, di dalam surat Al-Baqarah ibu suka baca alif lam mim. Terus dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi Allah berikan petunjuk itu ke dalam hatinya, qalbahu. Benar nggak, Bu? Nah, tapi ada syarat berikutnya. Hati yang mana? Allah sampaikan di situ, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Jangan ragu-ragu, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang siapa, Bu? Bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa, Bu? Tidak nampak. Ini apa, Bu? Spidol. Nampak apa? Gaib. Amin, alhamdulillah nampak. Ini apa? Spidol. Di belakang saya apa, Bu? Hah? Di belakang saya apa? Spidol. Nampak nggak? Kok Ibu bisa jawab? Dikasih tahu, benar gak? Berarti beriman kepada yang gaib meskipun nggak nampak, tapi ada nggak, Bu? Nah, itu dia. Makanya yang namanya petunjuk meskipun nggak nampak, ada nggak, Bu? Di mana? Petunjuk tadi adanya di mana? Di hati. Kalau uang di dompet nampak nggak, Bu? Nampak. Saat buka dompet kosong, Ibu sedih apa gembira? Berarti manusia itu cenderung yang nampak apa yang nggak nampak? Cenderungnya ya nampak. Allah berfirman, huwal awalu wad dohiru wal batinu. Ya, dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Dialah yang dohir, dohir itu nampak, kemudian dia juga yang batin, nggak nampak, nggak kelihatan. Berarti kita ini hidup jangan cenderung hanya satu sisi yang nampak. Ibu ya, hati-hati. Makanya siap-siap sedih, Bu. Kalau cenderung berat fokusnya itu kepada yang nampak saja. Ya.
Nah, maka dari itu mohon maaf Bu, penting mana sekarang uang dengan hidayah? Amin, alhamdulillah. Kalau di pengajian mah hidayah. Kalau pulang sekolah pas saat mau belanja ibu ke pasar, penting mana? Ya, nah maka dari itu ingat dulu Bu, ini cara berpikir karena Al-Quran itu bisa merubah cara berpikir Bu. Allah sampaikan mereka yang beriman kepada yang goib, yang takwa itu, benar gak Bu? Ya, kemudian mendirikan sholat. Ya, nah sholat kelihatan gak Bu? Nampak, berarti ciri orang takwa. Alhamdulillah. Menafkahkan, tuh balik lagi ada selain sholat tambahkan suka menafkahkan, suka infak sebagian rezekinya. Ada nggak yang sholat masih pelit? Cap jahe, merege, buntut kasiran, keket meng, koret, kopet, medit. Apalagi Bu ada? Oh, buntut kasiran. Jadi hati-hati di sini. Ini Allah sampaikan ciri-cirinya. Menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Al-Quran, ya beriman, telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Satu, beriman kepada yang goib, berarti yang tidak nampak, bukan hanya yang nampak. Kedua, setelah beriman kepada yang goib, mendirikan sholat, suka dikerjakan. Berarti ciri-ciri orang takwa nih. Kemudian tiap hari nggak Bu ibu sholat? Kemudian menafkahkan sebagian rezeki, ya, yang kami anugerahkan kepada mereka. Pertanyaannya, kalau sholat setiap hari tidak? Kalau infak? Tidak. Tergantung apa? Tergantung sikon. Ya. Kemudian selain infak setelah sholat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran. Tadi sholat tiap hari, infak tergantung sikon. Baca Quran? Amin, alhamdulillah. Jadi orang beriman Quran itu minimal dibaca dulu Bu setiap hari. Tapi lebih tertarik mana baca Quran dengan baca WA? Tuh. Benar gak? Duluan mana Bu baca WA jeung baca Quran? Tuh. Baca Quran dulu Bu sebenarnya di sini ya. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Tuh. Kelihatan gak Bu kalau akhirat? Kalau dunia? Makanya tadi yang namanya ampunan, yang namanya rahmat, yang namanya petunjuk bukan hanya di dunia, tapi sesungguhnya akan dibawa ke akhirat. Tapi syaratnya harus sabar, takwa. Benar nggak? Nah di ayat 5-nya di sini, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Kemudian dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang beruntung versi Allah tuh yang dapat duit banyak, apa yang dapat petunjuk? Amin. Bener nih, dua-duanya. Duluan mana ingin petunjuk dengan ingin duit yang banyak? Maaf, dapat duit banyak, tapi kalau nggak dapat petunjuk, kira-kira digunakan nggak dalam kebaikan? Duitnya banyak, hidupnya sehat, panjang umur, tapi nggak dapat petunjuk. Berarti yang beruntung itu yang mana Bu? Dapat petunjuk. Berarti penting nggak Bu? Penting. Ukuran keberuntungan seseorang di mata Allah itu dikala mendapat petunjuk. Bahasa Arabnya hidayah. Bener gak? Ya. Berarti saat pandemik ini ibu lagi kritis ekonomi, dompetnya kosong, tapi hatinya mudah-mudahan dapat apa? Hidayah, petunjuk. Benar nggak Bu? Nah suka terpikir nggak sih hidayah ini selalu ada di dalam hati? Ini tetap loh Bu. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Jadi yang harus kita dapatkan tetap itu penghasilan
atau petunjuk? Petunjuk. Sebelum saya bahas, ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan. Apa itu petunjuk? Nah, ini yang kita akan bahas. Ya Bu ya. Ada yang tahu apa itu petunjuk? Hidayah, betul. Apa itu hidayah? Alhamdulillah, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Tidak ada maksud menggurui, saya mengajari, tidak. Tapi ternyata Bu, menurut Allah, apa itu hidayah sehingga orang itu beruntung? Kalau tidak dapat hidayah, kalau tidak dapat petunjuk, berarti manusia itu dalam kesesatan. Lawan petunjuk itu kesesatan Bu. Jadi ada orang yang, maaf Bu, pernah nggak lihat orang perasaan mah sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, tapi sukses Bu? Banyak ya Bu ya. Istiqraj, dibukakan pintu rezekinya. Tapi kalau dia tidak ibadah, benar gak? Tidak mengikuti Allah, berarti itu sedang tidak mendapat. Berarti ibu datang ke sini tuh sebenarnya meskipun lagi nggak punya duit, lagi bokeh, banyak masalah, loba urusan, berarti ibu tuh sedang dapat apa? Tapi sadar apa tidak? Tidak, karena tidak tahu makna hidayah. Satu, hidayah itu adalah anugerah. Ya, apa Bu? Satu, hidayah itu adalah anugerah. Anugerah itu pemberian Bu. Anugerah yang diberikan Allah, ya, berupa pertolongan. Ingat, Ibu kalau punya masalah, punya urusan, ingin ditolong nggak Bu? Ingin ya. Sebentar, saya lanjutkan. Berupa pertolongan Bu, pertolongan. Tapi ingat, untuk tetap di jalan yang lurus. Bukan berarti, maafkan, selama ini seolah-olah kalau ditolong tuh ibu ketika hilang uang, ketemu. Berarti itu apa? Pertolongan Allah. Padahal baik buruk itu sebagai cobaan, bala ataupun ujian. Tapi Allah itu menolong itu sebenarnya kepada jalan yang lurus. Jadi yang namanya hidayah itu adalah anugerah yang diberikan Allah berupa pertolongan kepada jalan yang lurus Bu. Kita lihat dalam Al-Qur'annya surat ke-6 ya. Surat ke-6 itu Al-An'am ayatnya 39. Coba kita perhatikan. Jadi sekali lagi, hidayah itu adalah anugerah yang diberikan Allah berupa pertolongan ya, untuk tetap kepada atau untuk ya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi ibu tetap baik, ibu sabar, tidak marah, itu tuh sebenarnya sedang ditolong Allah. Yuk coba kita lihat surat 6 Al-An'am ayat 39. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli. Nah, tuli. Jadi tuli itu bukan berarti tidak bisa mendengar musik, suara burung, suara ayam. Tapi tuli di sini tidak bisa mendengar seruan Allah atau kebenaran yang Allah turunkan, yaitu berupa Al-Qur'an. Mereka tuli. Maka ibu ketika mendengar nasihat dari Allah yang ada di dalam Al-Quran tentu dan sunnah Rasulnya, berarti ibu sedang mendengar. Apakah semua Bu manusia diberikan telinga mendengar firman ayat-ayat Allah? Tidak. Benar gak? Tuli di mata Allah. Makanya nanti Allah sampaikan di ayat yang lain, itu adalah seburuk-buruk makhluk kalau punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ya ayat-ayat Allah. Lanjut berikutnya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Siapapun yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, pasti Allah menyesatkannya. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, pasti Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Tuh, jadi kalau dikasih petunjuk itu ya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Di situ ada kata ala sirotim mustaqim. Pertanyaannya, suka minta nggak ibu saat sholat? Iya karena budua, iya karena staqim. Benar nggak Bu?
hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Nah, tapi cara menolong Allah itu bukan berarti urusan ibu di dunia langsung selesai. Tapi justru cara Allah menolong itu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurusnya? Al-Quran. Quran surat 17 ayat 9. Coba kita lihat. Surat 17 surat Al-Isra ayatnya 9. Bismillah. Ya. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Tuh, bahkan paling lurus, Bu. Inna hadal Quran yahdi, ya, petunjuk tuh di situ. Lillati hiya aqwamu ayubasyirul mu'minin, ya, mu'minin alladi. Orang-orang yang mukmin itu beriman, ya. Silakan, Bu, dilanjutkan. Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Amin, alhamdulillah. Diulang, Bu, sekali lagi. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Jadi saat ibu berinteraksi dengan Al-Quran, ibu mau baca Quran istiqomah. Benar gak? Tentu dengan sunnah Rasulnya, al-hadisnya Buya di situ. Baca Quran. Berarti itu ibu sedang diberikan petunjuk yang lurus. Ada nggak yang kaya tapi nggak sempet sama sekali baca Quran? Ya. Harusnya gembira nggak, Bu, ketika ibu belajar Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu sebagai apa di sini? Petunjuk ke jalan yang mana? Yang lurus. Tapi ada nggak yang ngaji masih ingat masalah di rumah teh? Aduh, eta beres-beres, boga dulur teh. Benar nggak? Terus ekonomi pekerjaan, orang can boga gawe, benar nggak? Padahal jadi maksud Allah memberikan pertolongan itu kepada jalan yang lurus sebenarnya. Ada di mana petunjuknya, Bu? Al-Quran. Di mana disimpannya Al-Quran? Nah, makanya sebagai petunjuk. Sifatnya salah satunya dia sabar. Lanjut berikutnya. Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Amin. Jadi kalau ibu bisa sabar, berusaha jadi orang sabar, harusnya gembira nggak, Bu? Dapat pahala. Selama ini kita hanya taunya pahala, tapi tidak merasakan petunjuk ataupun hidayah dari Allah sebenarnya, Bu. Ya, nah makanya ada nggak yang susah, Bu, ke dalam artinya menghadiri pengajian? Ada. Pasti alasannya sibuk apa? Urusan apa? Dunia. Ya, maka dari itu sekali lagi ibu istiqomah menghadiri majelis taklim. Sebenarnya Allah sedang berikan apa? Hidayah. Ya, harusnya gembira nggak, Bu? Ya, kalau merasa orang beriman itu gembira di situ. Ya, jadi sekali lagi makna hidayah itu satu adalah anugerah yang Allah berikan berupa pertolongan, ya, kepada atau untuk tetap di jalan yang lurus. Tapi butuh perjuangan nggak, Bu? Butuh perjuangan. Ibu datang ke pengajian di sini, ada godaan nggak, Bu? Banyak. Ada gangguan nggak, Bu? Apa godaan gangguannya? Malas. Maka kerja, betul nggak? Makanya perang, Bu, ini yang sebenarnya perang. Dan Allah ini artinya maksudnya itu sebanding orang belajar mendalami agama itu dengan orang yang pergi ke medan perang. Jadi sebenarnya saat ibu belajar agama, ya, belajar agama itu sama dengan ibu pergi ke medan perang. Betapa pentingnya kita ini belajar sebenarnya. Quran surat 9 ayat 122. Coba kita lihat. Boleh dibacakan. Surat 9 At-Taubah ayatnya 122. Bismillah. Tidak sepatutnya semua orang mukmin pergi ke medan perang. Mengapa sebagian orang di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Amin. Alhamdulillah. Wa ma kanal mu'minun, ya, di situ
liyanfiru kafah, semuanya, seluruhnya. Ya, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi orang mukmin, orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi kalau lagi perang, ayo pergi perang. Tidak sepatutnya semuanya, Bu. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan itu di antara beberapa orang, ya, sebagian dari mereka memperdalam pengetahuan mereka tentang apa? Agama. Ya, gitu. Ibu ya, kita sedang apa sekarang? Belajar. Sama dengan apa? Perang. Tapi sadar apa tidak? Lalu lulus diajar teh sudah benar nggak, Bu? Saha ustadna, padahal siapapun, Bu, yang menyampaikan kita ini sedang perang melawan hawa, ya, sama dengan medan perang. Jadi nggak usah ke Palestina, Ibu. Seolah-olah perang itu ke Palestina. Ibu belajar, dan maaf, saat ibu kena musibah, saat ibu sampai mati pun Allah sudah tetapkan pahalanya. Makanya disebut dengan syahid, sebagai syuhada, karena dia sedang berperang di jalan Allah. Berarti patut disyukuri nggak, Bu, ketika ibu diberikan kesempatan, kemampuan untuk tholabul ilmi? Harusnya, benar nggak? Itu yang harus kita syukuri dulu. Jadi di saat kita ini benar di mata Allah, benar nggak? Maaf, masalah banyak, Bu, urusan belum selesai, Bu. Yang sakit puluhan tahun belum sembuh-sembuh. Sekarang, benar nggak? Tapi ibu tetap baca Quran, tetap ibu belajar, benar nggak? Ada yang sakit kakinya, sekarang juga ngaji, benar nggak? Ya, ibu dapat belajar, bisa kesempatan belajar sebenarnya. Yang disyukuri itu kesempatan belajarnya, atau yang dikeluhkan itu sakitnya. Aduh, secagur-cagur. Padahal saat ibu dapat kesempatan belajar, itu hidayah bukan dari Allah? Hidayah. Dan itu mohon maaf, keberuntungan yang besar tidak? Di mata Allah. Ya, Bu, ya. Nah, jadi apa yang pertama itu hidayah, Bu? Bukan petunjuk. Kan tadi jawabannya hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu apa? Hidayah. Hidayah itu apa? Terus saya bolak-balik. Sekarang ibu bisa jawab, hidayah itu adalah anugerah. Pemberian. Anugerah itu pemberian dari Allah berupa pertolongan. Jadi ibu dari rumah bisa sampai ke sini itu pertolongan Allah, bukan? Pertolongan Allah. Untuk tetap di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Al-Quran. Berarti pulang dari pengajian, ibu sabar di jalan saat macet, saat maaf diuji, misalkan kepepet naik Grab terus nabrak, ibu sabar berperang. Berarti ibu dapat apa? Pahala sabar. Hidayah, dapat pahala. Benar nggak? Tapi lamun marah-marah tidak dapat dosa malah, ya. Jadi inilah, Bu, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, yang disebut pertolongan Allah itu, ya, hidayah itu pertolongan untuk atau tetap pada jalan yang lurus. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Baik, sekarang yang dilanjutkan. Tapi butuh perjuangan nggak, Bu? Karena ada godaan tidak? Bu, yang kedua, selain anugerah dari Allah, ternyata hidayah itu adalah bimbingan Allah. Bimbingan, Ibu, ya. Yang kedua, hidayah itu adalah bimbingan yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi mudah, Bu. Sekali lagi. Yang kedua, selain anugerah, ya, yang diberikan Allah berupa pertolongannya kepada jalan yang lurus. Yang kedua adalah bimbingan dari Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi ada nggak, Bu, ketika orang bekerja haroream sholatnya ditinggalkan? Benar nggak? Tanggung. Benar nggak? Berarti belum dapat apa. Tapi ketika mudah sekali, Ibu, tuh suara adzan langsung ambil air wudhu. Bahkan persiapan dulu sebelum adzan dia persiapan. Benar nggak? Berarti lebih hebat imannya, Bu. Benar nggak? Mudah sekali dia ini. Ya.
Sampai ketika sholat subuh dia sudah tahu waktu duhur, misalkan 11.53 waktu duhur tahu. Ya tahu. Nah tapi ada Bu yang ketika ibadahnya puasa, benar nggak? Yang ditanyanya waktu bukanya jam seberanya. Jadi kesel Bu gitu ya, pengen buru-buru buka ya di situ. Jadi sekali lagi yang memudahkan ya, bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Sekali lagi itulah yang disebut hidayah. Ketika malam mudah sekali bangun untuk sholat tahajud. Benar gak? Dia baca Quran. Berarti sebenarnya ketika ibu nih yang istiqomah terus saja. Tapi ada juga yang susah banget. Angkelah 5 menit deh, kebangun teh. Tung nak, kabobohan. Niatnya mah tahajud, bener gak? Seperti itu. Terus makanya ada istilah Bu, taufik dan hidayah. Kalau taufik apa? Taufik apa? Makanya ada nama taufik hidayah. Taufik itu berasal dari kata wafaqo yang artinya keserasian antara dua hal. Keserasian, wafaqo itu keserasian Bu. Makanya keserasian dua hal itu irodah, kehendak, keinginan Allah diikuti dengan kehendak makhluknya, manusia. Berarti ibu harus tahu dulu kehendak Allahnya. Benar gak? Thalabul ilmi tadi kita belajar hukumnya wajib gak Bu? Inginnya Allah. Infak tadi membelajarkan di jalan Allah sebelum dia pembicaraan dengan Rasul di situ ya, maksudnya para penerusnya. Kalau sekarang dia infak. Berarti harus tahu dulu keinginan Allah. Nah makanya orang yang mendapat taufik itu sudah serasi mengikuti keinginan Allah, dia otomatis akan mendapat hidayah. Ya Bu ya di situ. Jadi harus tahu dulu nggak keinginan Allahnya. Nah selama ini yang diikuti banyak keinginan kita apa keinginan Allah? Nah, kita lihat dulu ya sebentar ya. Quran surat ke-8 Al-Anfal ayatnya 67. Mana keinginan kita dan mana keinginan Allah? Coba kita lihat. Boleh dibantu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah pantas seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta duniawi. Kamu di sini siapa Bu? Manusia, ibu, bapak, termasuk saya. Surat 8. Oh mati ya, sebentar. Ayatnya 67. Sip. Silakan. Tidaklah pantas seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Kamu menghendaki harta benda duniawi ya. Kamu menghendaki harta benda duniawi ya, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Berarti di saat kita mengikuti keinginan Allah, ya benar nggak? Kita serasikan, ya menghendaki pahala akhirat, ya dapat ampunan, dapat rahmat, dapat petunjuk, hidayah dengan berusaha jadi orang beriman, dengan berusaha jadi orang sabar, ya berarti dia tuh mendapatkan taufik dan otomatis mendapatkan hidayah, ya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingat Bu, setelah ibu istiqomah tadi infak, ibu ngaji misalkan ya rutin, ibu tinggalin, biasanya Allah tegur. Allah tegur, Allah ingatkan dengan musibah lagi. Jadi saya ada seorang jamaah di komplek itu rajin ngaji Bu. Ketika dia sibuk, ya mulai usaha, sibuk akhirnya tara ngaji Bu. Anaknya sakit, leukemia, suaminya sakit, ibunya juga sakit.
Jadi maksudnya itu mohon maaf, tadi yang disebut belajar Al-Quran itu perintah Allah bukan Bu? Perintah. Sekarang kita sudah belajar terus kita tinggalkan. Begitupun infak Bu, ibu suka infak tiap hari, terus tinggalkan. Bisa jadi di jalan itu ditegur, saya ngalamin. Tiba-tiba mobil motor mogok, lupa belum infak sedekah. Ditegur. Jadi yang namanya kebaikan harus tetap dijaga nggak Bu? Harus diteruskan, dilanjutkan. Berarti saat ditimpa musibah itu kita koreksi Bu. Oh apa ya yang saya lupakan, saya tinggalkan. Jadi maunya Allah ketika berbuat baik itu harus terus menerus Bu. Terus kalau istiqomah, kalau ibu suka infak 2.000 aja, 2.000 dulu. Dan maunya Allah nanti nambah 5.000 misalkan, benar nggak? Sekarang ibu kadang tadi semaunya, tergantung si kon. Kadang infak, kadang enggak. Biasanya gelisah Bu. Di situ. Makanya harus istiqomah. Ibu baca Qur'annya, ibu infaknya, harus rutin Bu. Ya Allah nggak lihat besar kecilnya, tapi yang tahu tuh diri kita ukurannya sebenarnya. Ya Bu ya. Dan itu pun ya artinya Allah pasti tegur Bu. Allah tegur di situ dengan musibah. Maka dari itu sehingga kita pun harus membaca itu perilaku sikap diri kita apa orang lain. Selama ini kita banyak mengkoreksi, bukan mengkoreksi diri sendiri. Koreksi perbuatan baik kita ada yang ditinggalkan, ada nazar. Nanti kalau saya dapat arisan, saya mau ngasih anak yatim. Gus menang arisan? Biasanya sok ditegur boleh karena musibah ya di situ. Jadi maka dari itu harus dijaga nggak Bu setiap kebaikan-kebaikan kita? Harus disyukuri nggak Bu? Termasuk dinikmati. Nikmatnya itu dari Allah yang sebesar-besarnya. Sejatinya nikmat itu saat kita taat mengikuti jalan yang lurus sebenarnya Bu. Alhamdulillah. Kita infak karena siapa? Allah. Bukan karena diri kita Bu. Jangan diaku-aku ya di situ. Nah, jadi sekali lagi yang namanya hidayah itu satu adalah anugerah atau pemberian yang diberikan Allah berupa apa Bu? Pertolongan ya kepada jalan yang lurus. Ingat ya. Jadi maksudnya itu jadi maunya Allah tuh kita tuh ibadah dulu Bu sebenarnya. Makanya pernah ibu dengar dalam satu firman Allah itu surat 2 Al-Baqarah ayat 45 di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Bentuk ibadah dulu nggak Bu berarti? Selama ini kita tuh kalau minta pertolongan tuh seolah-olah langsung beres Bu urusannya tadi tidak punya pekerjaan. Benar nggak Bu? Pengennya langsung dapat. Padahal maunya Allah kita ngapain dulu? Sabar dan sholat dulu. Iya mah guys, teboga pekerjaan, lupa sholat. Apalagi dia sabar, ambek-ambekan ujung nama, marah-marah. Benar nggak Bu? Jadi maunya Allah itu justru kita ibadah dulu. Ya, baru kita ngikutin urusan dunianya. Ini baru 2 poin. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan lagi? Silakan, kita diskusi Bu. Masih ada waktu. Sampai jam berapa? 10 ya, betul, masih ada waktu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, atau ditambahkan, ataupun sharing, berbagi pengalaman ibu-ibu yang ibu alami. Silakan. Sebelum saya lanjutkan ataupun sebelum saya tutup di sini. Ada Bu? Silakan. Silakan Bu, mangga. Khusus mengenai topik, alhamdulillah. Surat ke-87 Al-Lail ayatnya ayat 8. Al-Alaq mohon maaf ya, 87 itu kalau nggak salah. Ya, surat ke-87 ini tentang taufik. Surat 87 ya. 87 Al-Alaq ya. Dari 7 boleh. Dari 6 deh, dari 6 deh. 6, 7, 8. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga kamu tidak akan lupa. Bu, maaf. Jadi ibu ketika manusia tidak mau membaca Al-Quran pun sebenarnya Allah tuh terus membacakan Bu melalui ayat kauniyah. Walaili idza yaksa, demi malam apabila menutupi cahaya siang.
Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Ini Allah sedang membacakan sebenarnya ayat-ayat yang kauniyah, kejadian-kejadian. Meskipun manusia itu tidak pernah membaca Quran, tapi Allah tuh senantiasa, Allah tuh selalu membacakan ayat-ayat Allah. Ditimpa musibah, keburukan, dan manusia mendapatkan kebaikan, itu tuh sebenarnya adalah ayat-ayat Allah. Nah, maka Allah tuh akan membacakan kepadamu supaya kamu tidak akan lupa. Lanjut berikutnya. Kecuali jika Allah menghendaki. Nah, tapi banyak manusia suka berpaling, Bu. Tadi urusannya lebih kepada dunia di situ. Terus berikutnya. Sungguh Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Banyak manusia yang terang, yang kelihatan saja, Bu. Tapi yang tersembunyi di situ lupa. Seperti tadi hidayah, ya, magfirah, ampunan, rahmat, suka lupa. Padahal Allah sudah berikan sebenarnya. Terus berikutnya. Kami akan memudahkan bagimu menuju jalan kemudahan. Ya, kemudahan. Dan kami akan memberikan kamu taufik kepada jalan kemudahan. Jadi taufik itu kemudahan dalam beribadah, Bu. Sebenarnya. Ya, makanya bersyukur ibu yang istiqomah baca Quran, ibu yang suka infak, ibu yang rajin ke majelis taklim, banyak berbuat baik, membantu menolong orang. Itu tuh dapat, Bu, taufik dan hidayah. Tapi harus istiqomah di situ. Ya, di situ. Itu mungkin, Bu, ya. Jadi taufik itu sekali lagi lebih cenderung kepada kemudahan, ya, dalam beribadah. Ya, makanya dapat hidayah dulu, kita berjuang dulu nih, Bu. Ya, tentu berjuangnya dalam pandangan Allah di sini. Bukan hanya sekedar dunia tapi juga adalah akhirat, ya. Ya, baru 2 poin ya. 1, anugerah yang diberikan Allah berupa pertolongan, ya, pada jalan yang lurus. 2 adalah bimbingan dari Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah, ya. Ada pertolongan. Nah, nanti yang ketiga nih saya tambahkan 5 menit lagi, ya. Yang ketiga adalah perlindungan, Bu. 3 adalah perlindungan Allah. Allah lindungi, Bu, ya, dalam setiap kesulitan. Dalam setiap kesulitan. Jadi nggak jadi jahat gitu, Bu. Saat nggak punya uang, maaf, bisa aja orang mencuri, bisa aja orang korupsi. Benar nggak? Tapi di saat dia tetap nggak mau mencuri, nggak mau korupsi, nggak mau digoda, benar gak di situ? Berarti dia sedang dapat hidayah. Berarti dia dilindungi nggak, Bu? Amin. Ini PR kita, Bu. Dari tingkat RT, RW, kecamatan, lurah, sampai kepala negara pun, kalau misalkan maaf tidak dilindungi Allah, tidak dikasih hidayah, makanya mudah sekali korupsi, mudah sekali mencuri, ya, Bu, ya. Ini berat luar biasa. Makanya ketika dia dapat hidayah, mau jadi pejabat pun pejabat yang amanah. Karena ketika pun dia jadi pengusaha, pebisnis pun pebisnis yang adil. Dia senantiasa berbuat baik sama orang lain. Karena dia dapat hidayah. Betapa pentingnya. Jadi 1, hidayah itu adalah apa, Bu? Anugerah yang diberikan Allah, ya, berupa pertolongan untuk tetap atau kepada jalan yang lurus. 2 adalah bimbingan Allah kepada seseorang untuk, artinya yang menjadikan seseorang mudah dalam hal apa? Ada nggak yang mudah dapat rezeki, Bu? Si eta mah gampangnya usaha ieu sukses, usaha ieu sukses. Benar nggak? Tapi teu ibadah, tidak sholat, teu baca Quran, tidak berbuat baik, tidak infak. Benar gak? Jadi mudahnya itu bisa jadi dalam urusan dunia. Jadi jangan salah alamat, Bu. Baca Quran, belajar Quran, ibu pengen jadi orang kaya. Hati-hati dulu. Tapi harus dapat petunjuk, hidayah dulu, ya. Artinya tambah taatnya dulu, Bu. Nanti dunianya ngikutin sebenarnya. Ya, Bu, ya, ini dulu yang harus kita raih, ya. Dan yang ketiga, hidayah itu adalah perlindungan Allah dalam setiap kesulitan. Ia tetap dalam kebenaran. Ya, itu mungkin 3 poin. Ya, tapi masih ada di 1 poin lagi sebenarnya.
Satu lagi aja, saya sabar sih. Masih lupa, iya betul. Takutnya nanti, ya sekarang aja Bu ya. Ya, maaf ya Bu ya, sebentar. Kita buka dulu dalam Al-Quran. Surat ke-23 Al-Mu'minun ayatnya 1. Coba kita lihat. Empat, ya, ternyata adalah jalan menuju sukses Bu. Orang dapat hidayah itu insya Allah akan mendapat kesuksesan. Jalan menuju sukses. Ada kata faiz. Ingat, orang sukses belum tentu bahagia. Kaya mudah rezekinya, tapi belum tentu bahagia. Makanya di situ qad aflahal mu'minun. Aflahal itu sukses dan bahagia. Beruntunglah orang-orang yang sukses. Bahasa Arabnya itu faiz. Ya di situ. Dan bahagia. Ieu mah geus teu sukses. Tidak bahagia ya. Sudah tidak bahagia, tidak sukses ya. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan belajar Quran tuh kita harus bahagia dulu Bu. Supaya nanti Allah berikan kesuksesan. Suksesnya bukan di mata kita manusia, tapi suksesnya di mata Allah. Ya, bahagia itu fariha. Fariha itu bahagia. Dalam bahasa Arab itu. Coba kita lihat surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Aflaha itu adalah dia ini artinya sukses Bu, dan bahagia. Maaf, makanya Bu di sini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu selalu beruntung nggak Bu? Meskipun uangnya kurang. Ya, meskipun ada masalah dengan pasangan, dengan keluarga, tapi selalu untung. Bener gak? Untung baru kaki sakitnya. Belum badannya, belum semuanya, masih untung. Jadi selalu beruntung Bu ya di sini. Ya, siapa dia yang beruntung? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau belum merasa beruntung, sholatnya belum. Saya nggak jauh-jauh kalau di masjid lihat orang sholat, termasuk ketika saya pun, ya, Bu, ke sholatnya langsung nepak tarang. Astagfirullah, aduh, kenapa Bang? Pusing katanya. Benar nggak? Padahal ketika dia, kenapa pusing? Aduh, bayaran anak cenah sekolah. Benar nggak? Berarti dia mengeluhkan masalah dunia. Padahal ketika dia sudah bisa sholat pun itu harusnya beruntung nggak Bu? Karena dapat apa? Hidayah. Tapi manusia tidak merasakan di situ. Ya, merasakan. Itu yang harus kita syukuri sebenarnya. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Belum selesai Bu, di sini orang yang beruntung itu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi saat ibu misalkan beli sayur, bener nggak? Paling ringan 2 menit, 3 menit. Tapi sok aya teh nu ngagosipna 2 jam. Teu penting tinggalkeun. Berarti dia ini khusyuk. Berarti dia ini, makanya khusyuk di sini bukan ketika sholat saja Bu, tapi sebelum, ketika, dan setelah sholat pun harus khusyuk. Itu berarti dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Maka dari itu, orang yang belajar Al-Quran sebagai kebenaran, ya, sebagai jalan yang lurus, dia akan merasakan manfaatnya. Buat dirinya terasa. Ini terakhir dari saya, Quran surat ke-5, ayatnya 119. Coba kita lihat. Surat 5, silakan dibantu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman,
Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Manfaat dari kebenarannya, Bu. Jadi bukan hanya uang yang bermanfaat itu, tapi kebenaran Al-Quran. Ya, merasakan manfaat bagi orang-orang yang benar, ya, dalam kebenaran. Terus berikutnya, bagi mereka memperoleh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan agung. Amin. Keberuntungan yang besar. Ridho itu apa sih? Ridho itu apa, Bu? Ridho, ikhlas, korban merdeka lagu atau ridho, ikhlas, korban merdeka. Ridho itu berasal dari kata tarodin, ya. Rodo itu artinya suka, yang disukai Allah, yang disenangi Allah. Berarti ketika kita pun sudah muncul rasa senang belajar Quran, rasa senang baca Quran, rasa senang sholat, rasa senang puasa, kita senang suka dalam beribadah, berarti Allah pun ridho kepada kita. Ya, surat ke-5 ini terakhir barusan ayat 19, ya. Berarti terasa manfaatnya, Bu, belajar Al-Quran di situ, ya. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Berarti harus diamalkan, diwujudkan. Oh iya ya Allah, banyak pun masalah, tapi Allah masih berikan kesabaran. Masih Allah lindungi saya dalam kebaikan. Saya tidak mau terjerumus, tergoda dalam kemaksiatan. Berarti itu sedang mendapatkan hidayah. Allah lindungi, Allah tolong, Allah mudahkan, Bu, di situ tetap dalam kebaikan, ya. Makanya mudah-mudahan Ibu terus belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan siapapun, artinya semakin merasakan manfaatnya, Bu, ya. Artinya buat diri kita, keluarga kita, sehingga termasuk lingkungan kita, masyarakat kita, sampai mudah-mudahan negeri dan bangsa kita dijauhkan dari segala macam bencana. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau memang ada kehilapan, kekurangan, kesalahan datangnya dari saya pribadi sekali lagi. Tapi yang benar pasti datangnya itu dari Allah. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. San? Udah tuh, stop record. Sejam.